Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue sedikit mereview nih tentang materi mekanika pelajaran fisika. Ini merupakan juga soal SBMPTN tahun 2016. Oke, langsung aja. Di sini kan diketahui ya, sebuah bidang miring kasar membentuk sudut tetanya 45 terhadap horizontal. Oke, langsung buat. Sebuah bidang miring kasar membentuk sudut 45 derajat terhadap horizontal. Ya, maksudnya gimana tuh? Terhadap horizontal kan berarti begini. Nah, begini. Perkiraan begini. Nah, terhadap horizontal, berarti terhadap horizontal di sini. Di sini 45. Sebuah benda bergerak naik sepanjang bidang miring tersebut dengan laju awal tertentu. Berarti dia mempunyai laju awal yaitu V0. Ya kan? Oke, kita buat. Ada benda di sini nih. Dia sedang bergerak menuju ke atas. Oke, ini bendanya. Mula-mula bendanya di sini. Di sini bendanya nih. Mula-mula bendanya di sini. Terus dia melaju dengan kecepatan V0 menuju ke atas. Ya kan? Dan menempuh jarak 4,4 akar 2 meter. Berarti di sini. Dari ujung sini dia sampai pada puncak dengan jarak 4 akar 2 meter. Ini gue asumsikan L itu S ya. S itu soalnya kan jarak, jadi lebih ini. S itu kan satuannya buat jarak. Ini panjang ini lintasan itu 4 akar 2 meter, ya kan? Nah, sebelum berhenti kemudian bergerak turun. Kalau sebelum berhenti berarti di titik jarak 4 akar 2 meter di puncak sini, nih di puncak sini nih, dia sudah berhenti. Berarti VT-nya sama dengan 0. Di sini VT sama dengan 0. Dan di sini ada V0 dia. V0-nya kita nggak tahu nih berapa, ya kan? Nah, pas sampai puncak dia VT-nya itu sama dengan 0. Oke. Dan setelah dia berhenti sampai puncak, dia akan bergerak turun. Maksudnya apa? Ya yaitu, kalau dia udah bergerak turun, berarti di titik berhentinya itu dia sudah tidak melaju lagi dengan kecepatan V0. Artinya dia di titik 4 akar 2 meter, dia kecepatannya itu udah 0 gitu. Kecepatan akhirnya itu udah 0. Oke. Nah, yang ditanya apa nih? Nilai koefisien gesekan kinetik antara benda dengan bidang miring. Oke, yang ditanya itu koefisien gesekan kinetik ya. Pertama, kita analisis dulu gaya-gaya yang gue kerja. Yang pertama, ini dihapus dulu ya. Yang penting udah sedikit bisa dimengerti. Yang pertama, ntar di sini tuh ada V0. Ini ada VT. Yang pertama itu ada gaya normal ke atas. Sini gaya normal. Dan ada gaya berat ke bawah. Di sini ada W. Kenapa gaya normalnya ke atas? Karena benda itu tegak di atas bidang yang tegak lurus gitu. Ya kan? Ini kan ada bidang nih, dia tegak lurus nih. Makanya gaya normalnya ke atas. Dan kenapa gaya beratnya ke bawah? Karena gaya berat itu ditarik sama gaya gravitasi ke bawah, jadi gaya beratnya itu selalu ke bawah, ya kan? Nah, terus sekarang tentuin resultan yang bekerja.
Oke, di sini kan udah ya. Kalau bisa analisakan jadi begini. Gitu. Biar lebih mudah. Di sini ada gaya dari sumbu X, di sini ada dari gaya sumbu Y, ya kan? Nah, di sini seperti biasa positif, di sini negatif, di sini negatif. Kita cari dulu nih gimana gaya-gayanya. Kalau di sini W, wah, bentar. Pasti ada gaya ke bawah juga dong. Kalau W-nya beratnya ke bawah, pasti dia itu ada dua gaya yang bekerja. Dia itu ada gaya W ke bagian sini sama bagian sini. Kenapa begitu? Iya, soalnya kalau bagian sini dia itu W bagian sini tuh dia beratnya kan ke bawah. Karena dia terbantu oleh berat ke bawah, makanya dia ada W ke sini. Gitu. Karena supaya benda ini tuh bergerak ke bawah gitu, ke bawah. Jadi ada gaya beratnya itu ke bawah. Dan kenapa ada gaya beratnya itu tegak lurus dengan gaya normal? Ya karena itu gaya beratnya, kalau gaya beratnya di sini di bawah, dia otomatis juga ada gaya berat di sini, apalagi dia melaju dengan kecepatan v0 menuju ke atas. Gitu. Ya kalau di sini ada W, kalau di sini ada W, pasti di sini ada W bla bla bla, di sini ada W bla bla. Nah, sekarang tentuin sudut-sudutnya nih, sudut-sudutnya. Gimana nih caranya, ya kan? Bentar, dibuat lebih rapih deh. Ada gaya W, di sini ada gaya W. Oke. Kalau kita perhatiin nih ya, yang sebelah sini itu nih garis yang ini nih, bentar tak biruin aja deh. Garis yang ini, ya kan, itu sama kayak garis ini, ya kan. Dan garis yang ini itu sama dengan garis yang ini, ya kan. Jadi ya itu sebangun. Sudut yang ini sama dengan sudut yang ini, ya kan. Berarti kalau kita buat garis lagi, nah ini tuh sudut yang ini itu sama dengan sudut yang ini, ya kan. Nah, berarti yang ini sudutnya serupa dengan yang mana? Yang ini, ya kan. Berarti kalau sini 45, di sini 45, di sini juga 45, ya kan. Jadi selanjutnya, kalau di sini 45, berarti di sini juga dong 45, ya kan. Karena ini tegak lurus, bagian sini tegak lurus, ini tegak lurus, nih sejajar, bukan tegak lurus ya, sorry. Ini sama ini tuh sejajar, yang gua lingkerin nih, gua buletin itu sejajar. Dan di sini ada garis nih. Nih, di sini ada garis, ya kan?
Karena di sini 45 dan di sini berarti di sini tuh 45 ya kan. Dan tetanya berarti di situ. Oke, udah ketemu ya sekarang. Kita mulai analisis lagi. Nah, oke ya, jadi kita oke nih. Berarti tetanya tuh di sini nih. Nah, di sini teta nih. Nah, tetanya di sini. Gua anggap yang gua isi semuanya itu warna biru. Ini itu teta. Sekarang kita tentuin nih gaya-gayanya gimana nih, gaya-gayanya. Di sini kan W, teta itu apa nih? Pasti di sini juga harus W nih, ya kan? Kita kan akan mencari sisi yang ini. Caranya itu lihat di sini ada teta di tempat warna biru. Cari ini yang pas itu agar supaya W bagian sini itu terisi itu cos theta atau sin theta. Kita cari dulu nih. Coba kalau cos theta. Cos theta itu apa? Samping per akal ya, cos theta itu samping per miring. Coba cos theta. Dia di samping nih. Ya kan? Sampingnya itu sebagian W sini. Nah, miringnya itu sampingnya itu W sini, miringnya itu yang W sini nih. Berarti pas ya. Di situ W cos theta. Di sini W cos theta. Dan di sini W sin theta. Valid ya? Iya dong. Kan di sini kan tadi theta nih. Sin theta itu di sini theta. Sin itu depan per miring. Miringnya itu W yang ke arah bawah, ya kan? Depannya sebagian sini. Kalau ini tetanya di sini. Kalau karena kita mau mencari W arah sini, maka yang ini yang dipakai. Jadi samping per miring. Miringnya itu yang arah W ke bawah, sampingnya yang ini. Oke, valid. Valid ya. Oke, kita ketemu. Oke. Udah ketemu nih gayanya. Terus ada satu lagi nih, gaya gesek. Gaya gesek yang belum, karena di sini ada nilai koefisien gesekan kinetik. Gaya gesek gimana nih? Dia kan bergerak ke atas ya. Ya kan? Dengan kecepatan v0, ya kan? Oke, karena dia ada kecepatannya. Dengan bergerak ke atas, berarti gaya geseknya kemana nih arahnya? Gaya geseknya itu berarti arahnya ke bawah. Di sini ada F gesek. Gaya gesek itu bergeraknya berlawanan dengan arah benda itu bergerak gitu. Itu namanya gaya gesek. Benda bergeraknya ke depan, gaya geseknya ke bawah. Benda bergeraknya ke bawah, ke sini, gaya geseknya pasti ke atas gitu. Oke, nah ini semua udah terpenuhi semuanya. Berarti kita tulis di sini biar lebih mudah ya kan. Di sini ada N, di bawah ada W cos theta, ya kan. Di arah sini ada W sin theta, sama gaya gesek, ya kan. Di arah efek ke sini tuh nggak ada, ya kan. Kalau kita lihat itu nggak ada. Maksudnya gaya yang bekerja, ya kan, nggak ada. Kalau V0 itu bukan gaya, dia itu kecepatan. Oke. Sekarang kita lanjut analisa berikutnya. Yang pertama kita cari dulu gaya geseknya. Ya, kenapa kita cari gaya gesek? Karena di sini kan ada nilai koefisien gesekan kinetik, ya kan. Kita harus tahu dulu gaya geseknya. Gaya gesek itu rumusnya apa? New N. New-nya itu artinya nilai koefisien gesekan kinetik, ya kan. Lanjut lagi. New N-nya itu berapa nih? N itu kan sama dengan W cos theta kan. Lihat nih. Kalau di sini kan 0 nih, ya kan, di sini tuh 0. Nah, sigma Fy itu harus sama dengan 0.
Nah, di sini ada N min W cos theta sama dengan 0. N-nya gimana? N-nya positif karena dia ada di sumbu positif. W-nya negatif. Lihat nih, N ada di sumbu positif, maka dia positif. W-nya di sumbu negatif, maka dia negatif juga. Dan harus sama dengan 0. Karena 0 itu berada di tengah, gini. Valid ya. Berarti N sama dengan W cos theta. Oke. N sama dengan W cos theta, ya kan. New sama dengan W itu rumusnya apa? W itu kan M kali G ya. MG cos theta. Oke, valid ya. Lanjut lagi. Masanya kan gak diketahui. Ini tulis nanti aja. Gravitasi kan konstantanya 10 ya. 10 cos theta. Tetanya itu ganti aja ya. Cos 45. Cos 45 itu berapa? Cos 45 itu 1/2 akar 2 kali M kali new dulu ya. New M, oke. Nah, di sini coret-coret dapat deh. G geseknya itu 5 akar 2 new M, ya kan. Yang dicari itu ini nih. Nah, koefisiennya. Kita udah ketemu di gaya geseknya. Oke, selanjutnya kita cari lagi. Selanjutnya kita akan mencari apa? Iya, kita akan cari ini. Karena apa? Yang dibutuhkan untuk mencari V0 itu, kita harus mencari dulu nih V0-nya. Agar kita tahu nilai koefisien gesek kan V0 itu sama dengan nyari V0 itu kan sama dengan VT V0 plus minus A kali T, ya kan. Nah, A-nya itu belum diketahui, VT-nya itu kan 0 udah diketahui. Nah, kita mencari A-nya dulu. Dengan cara apa? Sigma Fx sama dengan M kali A, ya kan. Nah, sigma efeknya gimana nih, ya kan. Kalau kita lihat lagi, sigma efek itu dia berada di sini juga kan, di sumbu efek yang ini. Oke. Sigma efek itu ada di sumbu minus, berarti semuanya itu minus, ya kan. Berarti validnya minus W sin theta minus lagi gaya gesek sama dengan M kali A, ya kan. Langsung min W itu apa? MG sin 45, tetanya kan 45 ya. Gaya geseknya 5 akar 2 new M sama dengan M kali A, ya kan. Ini gaya geseknya nih. Ini gaya geseknya. Kita lihat nih ada yang bisa dicoret, yaitu M-nya. M bisa kita coret semuanya. Oke, kita coret. G sin 45 itu kan 1/2 akar 2, gravitasi itu 10. 10 berarti min 10 kali 1/2 akar 2 dikurang 5 akar 2 new sama dengan A, ya kan. Ini percepatan. Ini 5, jadi ini langsung aja ya. Min 5 akar 2 kurung 1 ditambah new. Nah, kalau dioperasikan itu hasilnya begini nih. Jadi min 5 akar 2 1 ditambah new. Kalau dimasukin ke dalam jadi min 5 akar 2, dimasukin dari sini jadi min 5 akar 2, valid ya. Jadi kayak gini. Oke, jadi 5 akar 2 1 plus konstantanya sama dengan min A. Kenapa A-nya bernilai min? Kenapa dia A-nya itu kan percepatan ya? Kenapa A-nya bernilai min? Karena dia bergerak ke atas. V0-nya dia memiliki kecepatan awal, sedangkan Vt-nya itu 0, kecepatan akhirnya itu 0. Berarti dia mengalami perlambatan. Perlambatan itu disimbolkan dengan adanya minus, ya kan. Nah, oke. Valid ya. Selanjutnya, oke, A-nya udah ketemu. Kita cari V0. Kita cari V0 nya. Gimana nih cari V0? Pertama Vt sama dengan V0
min AT ya, min AT karena dia mengalami perlambatan. Jadi V0 sama dengan AT ya kan. Oke, kita masukin A nya berapa nih. A nya itu min ya, karena dia perlambatan. V0 sama dengan A nya berapa, 5 akar 2 1 plus new. Oke, kali 1. T nya kan waktunya itu 1 detik. Di sini kenapa A nya gak minus? Karena dia udah di awalnya kan minus ya, pakai yang ini tadi nih. Nah ini kan aslinya min A ya kan, langsung aja nih A nya minus, kita masukin A yang di sini, VT nya 0 gitu tadi. Ini 0 karena dia 0, V luas si V0, jadi min V0 sama dengan A kali T ya kan. A nya masukin nih, A yang ini nih, jadi ini V0 nya nih, kecepatan awalnya itu 5 akar 2. Oke, valid. Selanjutnya karena V0 nya diketahui, kita pakai hukum kekalan energi. Dia pakai model usaha ya, usaha sebagai perubahan energi mekanik. Jadi ada rumus begini, W sama dengan delta EK tambah delta EP. Nah gini, kalau ada soal yang melibatkan gaya gesek, dia pakai rumus ini. Karena ada gaya gesek ya. Oke, lanjut. W itu rumusnya apa? F kali S ya. Di W nya ini maksudnya itu usaha F kali S. F nya itu apa? Di sini itu F gesek kali S. S itu jarak. Delta energi kinetik itu 1/2 M V kuadrat. Berarti ini ada V1 dikurang V2 kuadrat ditambah M kali, ini jangan V1 deh, V0 min VT kuadrat tambah M G H1 dikurang H2. Nah ini rumusnya nih. Oke, lanjut bawahnya. F gasnya, gaya geseknya 5 akar 2 nu M dikali jaraknya. Kita lihat jarak yang maksudnya jarak apa? Ini jarak yang ditempuh benda sampai sini itu berapa? Di sini kan jaraknya yang berapa yang ditempuh nih? 4 akar 2. Oke, berarti lanjut. Di sini dikali 4 akar 2 sama dengan 1/2 M V0 nya. V0 nya berapa nih? Nah ini V0 nih ya kan, lima akar 2 1 plus nu dikurang VT nya itu 0 ya, karena dia berhenti, tambah M G nya itu 10 ya tadi. Langsung aja deh, 10 M H1 itu maksudnya ketinggian awal, karena dia V0 nya itu dia bergerak dengan kecepatan awalnya itu di ketinggian 1 di sini nih, dia H1 nya di sini, berarti H1 nya itu 0 meter ya maksudnya, dikurang H2 itu apa? H2 berarti dia saat udah di puncak sini nih. Nah saat dia di sini itu di ketinggian berapa gitu, berarti di sini nih. Nah ketinggiannya di sini. Oke, berarti kita hitung dulu tingginya.
ya kan, H2 ya. H2 itu sama dengan H itu sama dengan H2, ini kan 45. Sedangkan jarak yang diketahui itu jarak dari sisi miring. H2 berarti depan miring ya, bukan samping. Kalau samping berarti di sini, gak mungkin. Berarti depan miring. H2 sin 45 derajat. Bukan, H2 sama dengan, salah ini. Maksudnya H2 sama dengan S sin 45. S-nya itu jarak, maksudnya yang bidang miring. Ya, lanjut lagi H2. S-nya itu berapa? 4 akar 2 sin 45 1/2 akar 2. Ini 2 kali 2 4 meter ya, 4 meter. Oke, ini jawabannya. 0 dikurang 4 ya berarti. Oke, ada yang bisa dicoret lagi nih, M-nya. M coret lagi, dicoret lagi. Selanjutnya 5 kali 4 20 kali 2 40. New sama dengan 1/2. Ini dikurang 0 itu hasilnya 5 akar 2 kurung 1 plus new. Nah, ini dipangkat 2. Jadi berapa? 5 pangkat 2 25 kali 2 50. 1 plus new pangkat 2. Oke. Ini 10 dikali minus 4 minus 40 ya. Ini 25. Berarti 40 new plus 40 sama dengan 25. 1 plus new kuadrat. Oke, kita pecah. 40 1 plus new sama dengan 25 1 plus new kuadrat. Ini bisa kita coret ya, soalnya dia sama. Oke, kita lanjut di sebelah sini. 40 sama dengan, ini kali ke dalam ya, 25 kali 1 25 tambah 25 kali new 25 new kan, 40 kurang 25 15 sama dengan 25 new. New nya berapa? 15/25 sama dengan 0,6. Oke, mungkin begitu ya caranya. Nah, 0,6 itu udah nilai koefisiennya, koefisien gesekan. Oke, selamat belajar kembali, semoga dapat dipahami.